Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semua teman-temanku yang selalu berbahagia dan sehat selalu. Dan kepada Bapak dosen atau Ibu dosen yang selalu sehat juga dan berbahagia selalu juga. Kami dari kelompok 4 ingin apa? Ingin mempresentasikan tugas metode penelitian yang terdiri dari kelompok 4 itu ada Yoga Bagus Putra, ada Rizky Abinur Hasan, ada Muhammad Hijransa, itu saya sendiri, dan ada Andi Rati Puspitasari dan Dela Tasya. Lanjut slide kedua. Nah, bab pertama ini ada pendahuluan, latar belakang. Kacang kedelai dimanfaatkan dalam bentuk makanan dan industri. Oleh karena itu, kebutuhan akan kacang kedelai untuk memenuhi permintaan pasar mengalami peningkatan. Kedelai bisa diolah menjadi bahan makanan dan minuman. Selain bijinya yang dimanfaatkan, daun dan batang yang sudah agak kering pun dapat digunakan sebagai makanan ternak dan pupuk hijau. Produksi rata-rata kacang kedelai di Indonesia dari tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 yakni sebesar 6.549 ton, pada tahun 2016 sebesar 5.060 ton. Hal ini disebabkan penurunan luas lahan pada tahun 2015 sebesar 3.955,3 hektar dan pada tahun 2016 sebesar 5.303,0 hektar. Sumber dari BPS 2018. Kebutuhan kacang kedelai dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan tambahnya jumlah penduduk, kebutuhan gizi masyarakat, pangan, serta meningkatnya kapasitas industri pakan dan makanan Indonesia. Next. Permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan kacang kedelai sebagai bahan pokok makanan atau minuman. Yang kedua, pemenuhan kacang kedelai untuk memenuhi permintaan pasar. Yang ketiga, mengurangi substitusi impor dari luar negeri. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Abi. baik, sebelumnya sekadar mengulang, ini tema kita tentang penelitian kacang kedelai. Lanjut metode penelitian. Sini kebutuhan kedelai tanah dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan gizi masyarakat, pangan, serta meningkatnya kapasitas industri, pakan, dan makanan di Indonesia. Produk kacang kedelai dalam negeri belum mencukupi kebutuhan Indonesia yang masih memerlukan substitusi impor dari luar negeri. Selanjut akan dibaca oleh Rati. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian kedelai merupakan tanaman asli daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak 2500. Sejarah dengan makin berkembangnya perdagangan antar negara yang terjadi pada awal abad ke-19 menyebabkan tanaman kedelai juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan kedelai yaitu Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani yaitu Glycine soja dan soja max. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa
nama botani yang dapat diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine max. Atau Merrill klarifikasi tanaman kedelai sebagai berikut, yaitu deficient Spermatophyta classis Dicotyledoneae ordo atau Rosales familia atau Papilionacea genus atau Glycine spesies atau Glycine max atau Merrill. Upaya program pengembangan kedelai bisa dilakukan dengan penanaman di lahan kering masam dalam pH tanah 4,5 sampai 5,5 yang sebenarnya termasuk kondisi lahan kategori kurang sesuai. Untuk mengatasi sebagai kendala khususnya kekurangan unsur hara di tanah tersebut tentunya akan menaikkan biaya produksi sehingga harus dikompensasi dengan pencapaian produk aktivitas yang tinggi sampai 2,0 ton. Selanjutnya akan dibacakan sama Dela Tasya. Saudari Dela, maaf sebelumnya. Itu speakernya Dela. Oh ya, terima kasih. Hasil data temuan. Rendahnya produksi kacang kedelai di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas benih, kurangnya pengetahuan petani tentang pemupukan, ketersediaan varietas unggul yang masih terbatas, pengelolaan tanah, rendahnya bahan organik, pembuatan drainase yang buruk dalam kurung tingginya pencucian, periode kekeringan yang cukup lama, dan banyaknya alih lahan yang digunakan untuk tanaman perkebunan. Di samping hal di atas, pemberian pupuk dalam bentuk pupuk organik dan pupuk anorganik merupakan hal penting dalam peningkatan produksi kacang kedelai dalam kurung Sporato 2006. Next. Kesimpulan. Pertama, pengetahuan tentang stadia pertumbuhan tanaman kedelai sangat penting, terutama bagi para pengguna aspek produksi kedelai. Hal ini terkait dengan jenis keputusan yang akan diambil untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dengan tingkat produksi yang maksimal dari tanaman kedelai, misalnya waktu pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, serta penentuan waktu panen. Kedua, tanah dan iklim merupakan dua komponen lingkungan tumbuh yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman kedelai. Pertumbuhan kedelai tidak bisa optimal bila tumbuh pada lingkungan dengan salah satu komponen lingkungan tumbuh optimal. Hal ini dikarenakan kedua komponen ini harus saling mendukung satu sama lain, sehingga pertumbuhan kedelai bisa optimal. Next, akan dibacakan oleh Yoga. Kemudian yang terakhir ada saran. Yang pertama, varietas memegang peran penting dalam perkembangan penanaman kedelai karena untuk mencapai produktivitas yang tinggi sangat ditentukan oleh potensi daya hasil dari varietas unggul yang ditanam. Potensi hasil biji di lapangan masih dipengaruhi oleh interaksi antar faktor genetik varietas dengan pengelolaan kondisi lingkungan tumbuh. Bila pengelolaan lingkungan tumbuh tidak dilakukan dengan baik, potensi daya hasil biji yang tinggi dari varietas unggul tersebut tidak dapat tercapai. Kemudian, tanaman kedelai dapat tumbuh di berbagai agroekosistem dengan jenis tanah, kesuburan tanah, iklim, dan pola tanam yang berbeda, sehingga kendala satu agroekosistem akan berbeda dengan agroekosistem yang lain. Hal ini akan mengindikasikan adanya spesifikasi cara bertanam kedelai. Oleh karena itu, langkah-langkah utama yang 20 harus diperhatikan dalam bertanam kedelai yaitu pemilihan benih, persiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.
Sekian dari saya, terima kasih. Udah cukup. Terima kasih.